Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para sahabat Khairah semua dimuliakan oleh Allah dan dilimpahkan rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Khairah yang dirahmati Allah, salat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin salat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal orang yang sholat pun belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan yang justru malah masuk neraka meski mereka rajin sholat. Lalu, golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap bisa masuk neraka? Pertama adalah orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah. Kemudian, mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang melalaikan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un 4-5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat, tidak boleh orang itu lalai terhadap sholatnya. Di antaranya, dengan tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakannya di luar waktunya, bermalas-malasan, dan lalai akan tujuan pelaksanaannya. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan sholat lainnya, maka yang didapat adalah kelelahan. Rasulullah berkata, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hikmah sholat pun tidak menambah dekat, justru menjauh dari Allah. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, maka tiada bertambah baginya kecuali jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Kedua, orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 41-48, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain.
Ketiga, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim, maka mereka masuk ke dalam orang-orang celaka yang akan masuk neraka. Keempat, orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Hal itu diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105, yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. 5. Orang yang ria. Awal penyebab seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi bila mana semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridho Allah. Melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sahabat fillah, sesungguhnya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan tetapkan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan semua apapun, supaya semua amalan tersebut tidak berujung membuat kita menjadi ria kepada sesama. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho Allah serta menetap dalam surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.